9 ya? Oke, gimana liburan ya? Alhamdulillah. Yang panjang. Kamu kok libur dari kapan ya? Tanggal 4. Oh kan, ada remet-remetan ya? Terus orang bagian bisa? Tanggal berapa? Bagian bisa nggak? Lumayan. Alhamdulillah. Cepet nggak? Iya. Insya Allah. Iya. Tapi bukan aku sih yang bikin soalnya nggak apa-apa. Jangan salahin aku. Oke, kita bakal bahas klinis. Tadi di tes aku nanya bedanya kolbosentesis sama kolbotomi. Ada yang tahu nggak? Diambil cairannya. Kalau yang menutup itu yang dibuat sayatan. Oke. Ini kita masih bisa pelajarin. Ada disease, ada tindakan. Kalau yang kolbosentesis maksudnya tindakan. Nah ini disease. Seranganmu kan? Apa? Oke, yang pertama salpingitis atau PID, pelvic inflammatory disease. Jadi salping itu namanya dari tuba. Kalau ada salpingitis berarti ada inflamasi di tuba. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Seringnya itu biasanya karena hubungan seksual bebas. Yang bebas ya, yang udah mati pasangan. Karena ketika kita berhubungan seksual bebas, bukan kita sih, siapa yang berhubungan seksual bebas, itu bisa jadi ada bakteri chlamydia atau berbahaya. Tahu kan itu berbahaya kan? Nah selain dia penyakitnya terjadi di vagina, dia juga bisa sampai ke tuba fallopi. Dan ketika sampai di sini dia bisa jadi endometritis. Ketika udah ruptur atau misalnya dia udah mengeluarkan pus yang terlalu banyak, dia bisa ngumpul di kafum 12. Ketika udah ngumpul, jadi peritonitis dan bisa diambil pakai kolbosentesis. Kebayang nggak Alfred? Intinya inflamasi lama terus pus keluar nanah. Pas keluar nanah dia turun ke kafum 12. Pas udah di kafum 12 sekarang ngambilnya pakai kolbosentesis. Biasanya ini sakit sih. Apa? Sifilis sama salpingitis. Sifilis. Penyebabnya beda. Beda. Lanjut, kandungan ektopik. Nah ini bakal kalian pelajari lebih dalam di semester 6, makanya kalian harus paham ini. Jadi kehamilan seharusnya itu dia di mana? Kehamilan seharusnya di uteri. Kalau nggak seharusnya berarti dia di luar atau eksternal. Jadi kehamilan yang nggak di uterus namanya kehamilan ektopik. Kejadian yang sering terjadi itu dia di ampula tuba fallopi. Nah, kenapa sih bisa jadi kayak gini? Salah satu penyebabnya itu si salpingitis tadi. Jadi ketika terjadi salpingitis itu kan dia mengumpulkan, ada pus, ada cairan-cairan. Akhirnya si ovum dia nggak bisa lanjut ke uterus, dia mandek di situ. Dia mandek di situ, sperma datang, berkembanglah di situ. Ketika dia terlalu besar bisa ruptur, keluar darah. Nah dia ngumpul di peritoneum juga. Nanti buat tata laksananya itu pakai si kolbotomi. Karena udah ngumpul di bawah. Nah, cara tahunya gimana kehamilan ektopik ini terjadi? Kalau misalnya kehamilan ektopik ini bisa sampai ruptur gitu ya, itu sebelum sampai ruptur, biasanya perempuan itu dia nggak akan menstruasi dulu sampai 8 sampai 12 minggu. 8 sampai 12 minggu, berarti berapa bulan? 2 sampai 3 bulan ya. Jadi dia nggak menstruasi, nggak keluar darah gitu. Nah, pas setelah 2 minggu sampai 3 minggu, 2 bulan sampai 3 bulan, tiba-tiba keluar darah dari vaginanya. Nah itu bisa curiga adanya kandungan ektopik. Tapi setelah dia melakukan hubungan yang tidak sah, jadi dia habis bersenggama, terus dia nggak menstruasi sampai 8 sampai 12 minggu, terus keluar darah dari vaginanya. Jadi itu kandungan ektopik. Nah tata caranya gimana buat ngatasin kandungan ektopik ini? Ketika udah terjadi, kita udah ruptur, itu kita angkat. Sebelum ruptur juga bisa sih, kita angkat dari tuba fallopinya, namanya salpingectomy. Bedain salpingectomy sama tubectomy. Tahu nggak bedanya apa? Nggak tahu. Salpingectomy itu diangkat, kalau tubectomy dia cuma dipotong aja. Cuma Oke? Itu ada yang bertanya dulu nggak buat kehamilan ektopik? Enggak ya? Oke, lanjut prolaps organ pelvis.
Nah, jadi di organ pelvis perempuan itu ada fiksator guys sebenarnya yang menjaga organ-organ di pelvis itu tetap di tempatnya. Fiksatornya itu namanya DNC 3 levels of support. Ini nggak perlu kalian ingat. Yang jelas ada 3 fiksator yang menjaga uterus sama vaginum itu di tempatnya. Dan fiksator ini dia juga nempel tuh karena ada di pelvis. Ada uterus, ada rectum, ada PU sama ada rectum. Bayangin ketika fiksator ini dia ruptur atau dia lemah, pasti bakal medan turun kan? Nah itu namanya prolaps. Oke, contohnya penyebabnya ini. Pertama bisa jadi dia melahirkan bervaginam. Jadi perempuan itu ada batas melahirkan masing-masing ya. Ada yang 5 bisa, 11 bisa. Tapi yang jelas ketika dia melahirkan terlalu banyak, itu bisa menyebabkan si fiksatornya tadi kendor. Ketika kendor bisa jadi prolaps. Itu melahirkan bervaginam ya, yang lewat vagina. Terus kedua menua. Ketika dia udah tua, bisa jadi jaringan ikatnya itu dia keropos ya kayak tulang lah. Jaringan ikat dia menipis. Terus increase intra-abdominal pressure. Jadi meningkatnya tekanan di intra-abdominal. Kenapa bisa meningkat? Yang perlu kalian lihat ini. Occupation involving heavy lifting. Jadi kenapa sih perempuan itu nggak bisa menggantikan 100% job laki-laki gitu ya? Karena ya ini salah satunya. Ketika kalian terlalu berusaha menggantikan laki-laki mendapatkan job gitu ya, yang misalnya jadi tukang atau misalnya jadi hal-hal yang mengangkat berat, itu bisa jadi melenturkan dari si fiksator tadi, dilensi. Itu. Habis itu terakhir pelatihan abnormalitas. Ini nice to know. Nah, salah satunya itu ada sistrokel sama uretrokel. Kalian tahu kan letaknya PU, uterus sama rektum itu letaknya gimana di depan ke belakang? Tahu nggak? Paling depan sebelum ada uterus ada apa? Ada? Salivarian. Itu uterus baru rektum. Ini hal kepala nih. Ini ketika fiksator tadi ya, dia yang depan dia ruptur atau dia lemah dari PU atau uretranya dia bisa turun. Namanya ya, ini sakit. Kalau di laki-laki kayak hernia. Cuman perempuan ya jadinya prolaps. Ini kalau yang ruptur atau yang lemah bagian depan. Kalau yang bagian belakang, karena di belakang dari uterus itu ada rektum, berarti namanya rectokel, rectoset. Itu salah satu ya, ada yang depan toh, ada yang belakang toh. Tapi kalau dua-duanya gimana? Kalau dua-duanya depan belakang dia, lu turun atau hilang uterusnya? Ini bukan. Oh, saya belum ganti. Ini udah ganti. Nah ini. Nih, uterus sampai hilang. Jadi buat teman perempuan dijaga. Itu tadi yang ini semuanya turun mas atau uterusnya aja? Iya. Sakit ya. Sakit. Itu karena apa tadi? Karena yang itu lemah, yang apa? Karena udah lahiran enggak yang di lensnya tadi loh. Nah ini udah lensnya itu melemahkan. Bisa kayak gitu. Tapi dia kan menopang 3 organ kan, kayak physical urinaria, uterus sama si rektum. Nah itu ada kemungkinan itu tadi. Dah? Oke. Ini penyebabnya dari di antara 3 ini itu salah satunya juga obesitas. Nih. Oke, selain obesitas itu menghilangkan kecantikan, tapi juga bisa menyebabkan prolaps dan pelvis. Lanjut, sebelum ke tindakan ada yang mau ditanya dulu nggak? Ya? Udah ya, ini aku salah masukin. Kok belum? Mana? Remote nggak ada. Ya ini. Oh ini. Ovarectomy, salpingectomy, dan hysterectomy. Ovarectomy itu pengangkatan dari ovarium. Ovarectomy, ovarium. Kalau salpingectomy, pengangkatan dari tuba fallopi. Hysterectomy? Terus ingat. Nah, tadi kan ada ini aku salah kasih. Pasti harusnya yang sini. Ini total yang sini.
Salpingitis tadi kan di awal ada salpingitis ya, sama ada juga kehamilan ektopik. Ketika terjadi kehamilan ektopik, tata laksananya itu pakai salpingectomy yang parsial. Dan ini aku salah. Dan salpingectomy total ini aku belum baca lagi dia kenapa kok sampai harus total diangkat dua-duanya gitu. Mungkin untuk apa ya, KB nggak tahu ya, cuman aku belum baca lagi. Yang jelas untuk ektopik itu dia diangkat yang parsial. Ini aku salah. Lanjut. Kalau yang parsial tuh nanti kayak cuman kayak bagian dari tubuhnya, kayak ampulannya sebagian gitu, atau kayak Hampir semuanya. hampir semua. Nah, itu ampulannya aja. Atau kalau memang mencegah misalnya ya, remnantnya terus kankernya itu menyebar gitu, itu bisa jadi sekalian diangkat semuanya. Berarti nanti udah nggak bisa buat fertilisasi lagi. Ya berharap di salah satunya aja sih ini masih bisa apa enggak gitu. Cuman akan sangat jarang. Oke, lanjut. Ovarectomy yang diangkat ovariumnya, hysterectomy yang diangkat uterus. Ini yang aku bilang tadi, beda tubektomi sama salpingectomy. Kalau tubektomi dia cuman dikat aja atau dia dihambat. Atau dia dikat, terus dia diikat, sama ada yang dibakar. Kalian tahu pernah lihat tali rafia nggak? Yang dibakar, keras kan jadinya? Iya. Ya kayak gitu. Wow. Oh iya, kontrasepsi gitu. Ini yang mantap itu kan? Sterilisasi mas. Iya. Iya jadi kan Mas, kalau yang banded itu kalau misalnya ikatannya dilepas bisa lagi? Tapi yang banded itu bisa kebobolan mas berarti? Bisa jadi. Tetep dong. Apa-apa? Bisa kalau kebobolan. Ternyata nggak tahu kan ya. Cuman biasanya pakai kalau apa tali operasi itu biasanya dari ini usus kucing. Cat. Jadi misal kita mau jahit organ dalam tubuh kita ya, itu pakai cat itu dari usus kucing. Itu apa ya? Benang jahit pertama yang dibuat sama manusia. Cat itu. Mas, kalau misalnya kayak maksudnya mereka kan ada vaskularisasinya. Nah, terus kalau misalnya di cut gitu, apa salah satunya kan berarti kayak tidak tervaskularisasi kan? Yang ini. Iya. Bisa jadi. Memang hal ini tuh membawa banyak resiko gitu loh. Makanya prosedurnya agak ribet. Aku nggak tahu prosedur lebih dalamnya lagi. Oke, itu lanjut kolposentis dan kolpotomi. Yang tadi aku tanya ini ya, kolpotomi dia ngesayat formix posteriornya, kalau kolposentis dia keluarin dari kavum Douglas. Dan letaknya kurang lebih sama, cuman ini dia di kamu tahu ini dapat apa ya? Boleh berapa? Yang jelas formix posterior itu dia ini inisiatif. Oke, lanjut. mas. Cara beda posterior sama anterior gitu. Antara sama posterior bedanya apa dong? Kalau di preparat cara identifikasinya dari Bahasa PR. Oh iya. Iya mas. Ini yang tadi ini posterior. ada bedanya kok. Depan belakang. PU kan depan dong. Dan ini depan. Oh dia tahu. Ya. Lanjut ke Piratosi. Udah ada hasilnya?
Oh, Hah? Yang A1 A5. Oh belum. Saya terakhir pakai kartu C. Jadi kita tuh kan waktu nanti jadi dokter ya, kita harus bisa mengukur dari luas ini gitu. Cuman kalau kita nunjuk di sini kita nggak bisa tahu luasnya kan. Makanya kita nunjuknya dari bawah dari vagina. Terus cara tahu luas ini gimana? Cara mengukur H1. Pas kita mengukur ini, kita udah tahu sentinya berapa nih. Nah, senti dari ini dikurangi 1,5 sama dengan panjang ini. 1,5, ingat 1,5. 1,5. Normalnya 9,5 sampai 11. Nanti bakal aku tanyain sih. Terima kasih. makasih Bang.